Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu kembali di dalam renungan malam Jerry Kelapa Gading dan hari ini adalah hari Senin. Saya nggak ada kalender gereja yang khusus hari ini. Saya pikir hari ini kita agak bebas. Saya sedang mempelajari kembali tulisan Anonimus dari zaman abad pertengahan. Satu tulisan yang pernah di-endorse oleh Martin Luther, ya. Judulnya adalah Theologia Deutsch atau Theologia Germanica. Saya pikir saya akan share bagian ini, bagian-bagian yang penting ya, saya untuk membentuk pikiran Luther awal, yang Luther yang masih muda. Tapi sebelumnya kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan dan kesempatan yang Tuhan beri kepada kami bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui orang-orang yang sudah terlebih dahulu mengumulkannya sebelum kami. Tuhan, nolong supaya kami bisa mengerti dan bukan hanya kami memahami tulisan mereka, tapi terutama melalui tulisan mereka kami boleh dibawa kepada pengenalan akan firman Tuhan. Berdoa supaya Tuhan memberkati perenungan pada malam hari ini, mengarahkan hati dan pikiran kami, dan sekali lagi mengubahkan kami dengan kuasa firman Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi saya, ini Theologia Deutsch atau Theologia Germanica. Ini adalah satu tulisan anonimus ya sebetulnya, kita nggak tahu siapa penulisnya. Luther pernah pikir ini Johannes Tauler gitu ya, Tauler kelompok dari apa ini namanya, Gottesfreunde ya, itu apa, sahabat Allah ya. Tapi mungkin ini mungkin bukan Tauler, jadi kita nggak tahu pasti siapa sebetulnya ini apa penulisnya. Yang pasti saya tulisan ini memang di dalam bahasa Jerman, dan sepertinya Luther quite excited waktu dia menemukan tulisan ini karena dia pikir ternyata di dalam tulisan bahasa Jerman ada yang bagus juga, yang bermutu dan bisa menandingi ini skolastisisme Latin gitu ya, skolastisisme Latin gitu. Nah, ini juga sekaligus dari komentar-komentar seperti ini kita tahu kira-kira apa yang di-appreciate Luther di dalam tulisan Theologia Deutsch ini apa gitu ya. Secara genre ini boleh dikategorikan sebagai tulisan mistik, ya. Tulisan mistik, dan tulisan mistik ini kalau menurut Volker Lepin ya, salah seorang scholar Luther, dia berpendapat bahwa ini mirip seperti kayak tulisannya Agustinus gitu ya. Jadi ada aspek mistik, lalu terus kemudian dikombin dengan Pauline theology gitu, dikombin dengan teologi Paulus. Nanti kita akan melihat satu bagian yang ini ya, sangat dekat dengan pikiran Paulus di dalam hal ini. Luther sendiri pernah memberikan introduksi, menerbitkan tulisan ini ya 2 kali. Yang pertama itu tahun 1516 ya. 1516 ini berarti sangat awal ya sudah. Ini 1517 kan itu yang 95 tesis itu ya. Ini 1516 berarti 1 tahun sebelumnya ya. Cuma yang penerbitan tahun 1516 itu hanya fragmen gitu. Jadi short version gitulah. Short version daripada tulisan ini. Nah, lalu baru 1518 itu ya baru dia menerbitkan versinya yang lebih lengkap ya. Bagi Luther sendiri, dia mengatakan selain Alkitab dan Confessiones dari Agustinus, ini Theologia Deutsch atau Theologia Germanica inilah tulisan yang paling banyak mengajarkan tentang Allah dan tentang Kristus menurut Luther ya. Jadi ini satu ya pengakuan yang subjektif gitu lah. Dia merasa tulisan ini sangat memberkati kehidupannya. Nah, tadi kita mengatakan bahwa ini ya sudah ya, tulisan yang baik ya, ini salah satu struktur di dalam teologi Luther itu kan memang mau melihat teologi sebagai apa ini ya, Erfahrungswissenschaft ya bahasa Jerman, apa ini namanya, ilmu pengalaman ya saya, bukan maksudnya sudah melihat di sini benturannya dengan skolastisisme gitu. Jadi menurut Luther ya tulisan Theologia Deutsch ini baik ya dan bermanfaat karena menggambarkan kehidupan orang percaya itu terutama harusnya adalah dipenuhi dengan pengalaman rohani manusia batiniah ya, dan bukan pengetahuan tentang Tuhan yang sifatnya itu lahiriah atau eksternal. Jadi di sini di dalam tulisan ini, di dalam tulisan Theologia Deutsch ini ada kontras ya, kontras antara
manusia batinia versus manusia lahiria. Nah, dari sini saja kita tahu bahwa ini konsep yang akrab ya dengan apa yang pernah Paulus katakan itu. Kita coba melihat ayatnya dulu ya, ayat yang boleh dikatakan dekat dengan konsep ini, yaitu dari tulisan Paulus ya. Kita membaca 2 Korintus pasal 4, 2 Korintus pasal 4 saya bacakan ayat 16 dan 18 ya. Ayat 16 18, 2 Korintus 4 ayat 16 lalu ayat 8, atau kita langsung saja 16 17 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini tulisan Paulus, 2 Korintus pasal 4 ayat 16, 17 dan ke-18 ya. Jadi sudah melihat di dalam bagian ini ya, ada kontras. Paulus mengontraskan antara manusia batinia, manusia lahiria ya, atau the inner and outer person ya. Itu inner person, ada outer person. Nah, tampaknya ini mempengaruhi, maksudnya konsep ini saya mempengaruhi penulis dari Theologia Germanica ini ya. Salah satu yang dia terus tekankan di dalam tulisan ini adalah ini saya pentingnya peran dari manusia batinia ini ya, keagamaan yang keluar dari inner person, bukan hanya dari outer person. Saya baca satu kutipan ya, saya Pak, kutipannya agak di tengah sini ya. Dia penulis bilang seperti ini, saya penulis anonimus dari Theologia Deutsch. Perhatikan, manusia batiniah lah yang menerima hukum Allah, firman-Nya dan semua ajarannya. Ini menunjukkan kepadanya bagaimana menjadi satu dengan Tuhan. Di mana ini terjadi, manusia lahiria distrukturkan dan dibimbing oleh manusia batinia dan belajar bahwa tidak ada hukum atau ajaran lahiria yang diperlukan, karena hukum dan perintah manusia adalah milik manusia lahiria. Mereka dibutuhkan ketika seseorang tidak tahu apa-apa yang lebih baik. Kalau tidak, orang tidak akan tahu apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan. Dan dengan demikian, menjadi seperti anjing atau sapi. Ya, menurut penulis Theologia Deutsch, orang yang disebut di sini ya, saya ini apa yang digambarkan ini termasuk kelompok yang keempat ya, kelompok yang keempat, grup keempat dari 4 macam manusia. Jadi menurut penulis Theologia Deutsch ini ada 4 macam ya jenis manusia. Khususnya di dalam kaitan bagaimana manusia itu berurusan dengan yang namanya keteraturan ya, berurusan dengan perintah, berurusan dengan hukum yang dari Allah ya. Maka manusia boleh dibedakan ada 4 macam golongan ya, ada 4 jenis. Yang pertama yang diajarkan di sini adalah yaitu mereka yang menjalani kehidupan yang teratur ya, ini ordered ya, berurusan dengan hukum hanya karena terpaksa atau dipaksa ya, terpaksa, dipaksa ya, kata kuncinya di situ. Jadi mereka ini menjalaninya atau menaatinya yaitu bukan demi Allah atau juga bahkan bukan karena keinginan mereka sendiri ya. Masih mending kalau keinginan mereka sendiri, enggak juga sih sebetulnya, tapi mereka melakukan itu secara terpaksa ya. Ini khas kehidupan lahiria ya, kehidupan lahiria. Nah, menurut penulis anonimus dari Theologia Deutsch ini, dia mengatakan bahwa ciri khas dari orang-orang yang seperti ini adalah mereka ini menjadi masam, menjadi kecut hati ya, menjadi capek gitu ya. Karena perintah-perintah itu sebetulnya menjadi beban yang berat bagi mereka. Jadi kalau mungkin ya, kalau bisa ya mereka ini lebih suka untuk melakukan perintah-perintah ini seminimal mungkin, sesedikit mungkin.
Nah, ini kalau kita mengingat ini ya, mirip sekali dengan apa yang digambarkan Tuhan kita Yesus Kristus waktu dia mengundang orang untuk datang kepadanya di dalam Matius 11 ayat 28 yang terkenal. Ya, inilah gambaran orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Kita baca ya, 11 ayat 28 yang terkenal itu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Yang letih lesu dan berbeban berat. Dari seorang penafsir, saya namanya Douglas Hare, ya. Dia mengatakan yang disebut beban berat di sini dia. Ini di dalam konteks ini ya, menurut Douglas Hare, ini adalah low burden. Orang yang dibebani karena spirit legalisme, karena Taurat. Karena mereka nggak mengerti ya apa artinya itu melakukan Taurat dengan sukacita, merenungkannya dengan sukacita. Mereka nggak mengerti itu. Jadi mereka itu melakukannya itu terpaksa. Nah, ini adalah kelompok yang pertama ya, kalau menurut si penulis Anonymous Theologia Deutsch ini gitu. Jenis yang kedua ya, ada jenis yang kedua. Jenis yang kedua ini adalah orang-orang yang menaati hukum demi mendapatkan reward, demi mendapatkan upah, demi mendapatkan imbalan ya. Agak berbeda ya saya dengan jenis yang pertama ya. Orang-orang seperti ini mereka bahkan berpendapat bahwa ya bagi mereka ini mungkin ya untuk memperoleh hidup kekal ya, keselamatan sebagai upah yang mereka deserve itu, yang mereka berhak untuk mendapatkannya setelah mereka menaati hukum-hukum Allah. Saudara perhatikan deh, konsep seperti ini sangat mengantisipasi teologinya Luther, seperti kita tahu ya, teologi Protestan itu evangelical spirituality seperti yang diajarkan oleh para reformator Luther, Calvin dan sebagainya. Tapi sebelumnya sebetulnya ide seperti ini sudah ada ya di pre-reformation, yaitu di dalam tulisan Theologia Deutsch ini. Theologia Deutsch ini by the way kira-kira 1350 ke atas lah, second half dari 14th century gitu, meaning ya 1350 ke atas gitu. Jadi ya quite early sih sebetulnya gitu ya. Dan Luther sepertinya sangat dipengaruhi oleh tulisan ini. Dia kritis kan ya dengan orang-orang yang mendapatkan keselamatan melalui menjalankan Taurat. Ternyata penulis dari Theologia Deutsch sudah membicarakan ini sebelumnya. Jadi sekali lagi saya balik kepada jenis orang yang kedua. Orang-orang ini berpendapat bahwa ya yang disebut orang kudus. Siapa itu orang kudus? Ya itu adalah orang yang menjalankan banyak peraturan-peraturan di dalam kehidupannya. Banyak menjalankan hukum-hukum, ya itulah orang kudus. Mereka ini adalah orang-orang yang serius, ya, serius, bertekun, ya. Tapi yang ironis adalah setelah beberapa waktu, akhirnya orang-orang ini juga menjadi kecut hati juga, menjadi masam juga. Dan hukum-hukum yang mereka taati itu akhirnya again berubah menjadi beban berat juga. Jadi ini dalam hal ini mirip ya seperti kelompok yang pertama. Ya, ini kelompok yang kedua. Lalu ada kelompok yang ketiga, ada jenis yang ketiga. Siapa ini? Ya, ini adalah orang-orang yang menganggap diri mereka ini sempurna, ya. Dan mereka ini membanggakan, ya. Mereka ini memegahkan kesempurnaan mereka, kesempurnaan tanda kutip of course ya. Kesempurnaan mereka pikir mereka sempurna, ya. Mereka membanggakan di hadapan orang lain. Mereka menghina, merendahkan orang-orang lain. Ya inilah orang-orang yang self-righteous ya. So, ini apa? Kelompok ketiga ini orang-orang yang selalu merasa kerohanian itu lebih baik daripada orang lain. Ini adalah kelompok yang ketiga. Penulis dari Theologia Deutsch ini mengatakan orang-orang ini sebetulnya adalah orang-orang jahat. Ini orang-orang jahat sebetulnya itu. Mereka tidak merasa membutuhkan, mereka berpikir mereka nggak membutuhkan hukum apapun, ya. Mereka merendahkan pembicaraan tentang perlunya hukum di dalam kehidupan beragama. Mereka ini sebetulnya kalau di dalam istilah ini ya bidat Kristen ya inilah kaum antinomianis ya namanya, antinomianis, anti nomos, anti hukum ya, anti perintah Allah.
Yesus sendiri pernah menyebut mereka ini sebagai workers of lawlessness ya, di dalam Matius 7 ayat 23 ya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sayang kurang kuat terjemahan ini, tapi kita coba baca ya. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-23 ya. Itu kan kita baca dari ayat 21 saja ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku kamu sekalian, ya bahasa Inggrisnya workers of lawlessness, lawless ya, tanpa hukum, tidak ada hukum, lawlessness ya, satu kehidupan yang membenci hukum, ya inilah kaum antinomianis ya sebetulnya. Kalau kelompok yang pertama dan kedua ini menggambarkan orang-orang dengan kecenderungan legalis ya, cenderungan apa ini? Legalisme gitu ya, menaati hukum ya, mau hidupnya itu rapi, terstruktur ya, mengikuti aturan-aturan tapi secara lahiriah, bukan secara batiniah. Maka kelompok yang ketiga ini menggambarkan orang-orang dengan kecenderungan antinomianis. Ini orang-orang yang nggak mau ada hukum sama sekali. Mereka biasanya memegahkan kebebasan, termasuk mungkin mereka bisa mengatakan kebebasan di dalam Tuhan. Tapi ini kebebasan yang palsu sebetulnya. Karena mereka menolak dan menghina perintah Tuhan. Mereka tidak suka membicarakan kehendak Tuhan. Nah, baru saya ini jenis yang keempat ini lah, jenis yang diperkenan oleh Tuhan. Menurut penulis Theologia Deutsch, jenis yang keempat ini adalah mereka yang hatinya telah diterangi dan dibimbing oleh Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang menaati hukum tanpa mengharapkan upah, tanpa mengharapkan reward. Menarik ya, saya. Menurut penulis Theologia Deutsch, sebetulnya mungkin ini ya di dalam kehidupan Kristen ya. Waktu seorang itu menaati hukum, dia bukan karena mengharapkan ada balasan apa gitu ya dari Tuhan itu. Ketaatan mereka ini tidak digerakkan oleh reward, nggak digerakkan oleh upah, nggak digerakkan oleh imbalan ya. Ya karena mereka bukan pekerja-pekerja upahan, memang bukan gitu. Tapi mereka ini ketaatan mereka ini digerakkan oleh cinta kasih, digerakkan oleh cinta kasih. Jadi berbeda dengan kelompok kedua ya, sudah masih ingat tadi kelompok kedua ya, kelompok kedua orang-orang yang digerakkan ketaatannya itu karena imbalan, karena upah. Tapi berbeda dengan kelompok yang kedua seperti itu ya, kelompok yang terakhir, kelompok yang keempat ini digerakkan oleh cinta sekali lagi ya. Mereka ini tahu bahwa keselamatan, ya, kebahagiaan, kehidupan yang kekal itu bukan bergantung kepada kepatuhan mereka terhadap hukum. Sekali lagi ya, saya. Meskipun mereka ini adalah orang-orang yang suka untuk menaati hukum dan mereka menaati hukum karena digerakkan oleh cinta kasih, tapi mereka tahu bahwa keselamatan mereka, kebahagiaan mereka, kehidupan kekal itu bukan sesuatu imbalan, yaitu bukan upah yang mereka dapatkan karena mereka sudah patuh terhadap hukum, bukan. Jadi, saudara melihat di sini ya, sekali lagi penulis dari Theologia Deutsch ini betul-betul ya sebelum Luther, sebelum Calvin ya sudah memberikan semacam benih konsep spiritualitas reformatoris ya yang kemudian nanti akan dikembangkan lagi oleh Calvin, Luther ya, dan yang lain-lain. Spiritualitas reformatoris ya, ini bukan antinomianisme, saya bukan itu. Itu bukan suatu sikap yang membuang dan merendahkan hukum-hukum Allah. Dan kadang orang salah menggambarkan secara karikatur ya, seperti kayak ajaran yang hanya mengajarkan sola gratia, anugerah, itu
hipergrace dan sebagainya. Oh, sama sekali bukan, coy. Salah itu, salah mengerti ya. Sebaliknya kita membaca ya di dalam konsep spiritualitas yang seperti ini, seperti diajarkan di dalam teologi Deutsch yang nanti kemudian akan mempengaruhi orang-orang seperti Luther termasuk reformator-reformator yang lain ya. Konsep spiritualitasnya itu dengan jelas ya, dengan sangat jelas menjunjung tinggi hukum-hukum atau perintah-perintah Allah. Di sisi yang lain ya, tidak menggantungkan keselamatan atau kesempurnaan ketaatan manusia kepada, sekali lagi ya, saya tidak menggantungkan keselamatan pada atau atas kesempurnaan ketaatan manusia kepada hukum itu ya. Lalu kalau bukan menggantungkan pada kesempurnaan ketaatan manusia terhadap hukum Allah, lalu menggantungkannya atas apa dong? Menggantungkan atas kesempurnaan cinta Allah kepada manusia. Dasarnya itu adalah cinta kasih Allah kepada manusia. Dan saudara bisa melihat ini ya, Pak, ayat firman Tuhan ya, perkataan Tuhan kita Yesus Kristus yang dengan jelas mengajarkan kaitan yang tidak terpisahkan ya, antara cinta kasih, antara mengasihi dan menaati perintah Allah. Kita bisa membaca di dalam Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Di situ Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sekali lagi ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudara melihat di sini ya, ketaatan kepada hukum Allah yang membebaskan itu ya, itu lahir dari kasih kepada Yesus Kristus. Jadi mengasihi dan menaati perintah ya, itu bukan saja tidak berbenturan saya, tapi ini go hand in hand ya. Ini adalah berjalan berbarengan itu. Justru kasih itu sudah diekspresikan melalui ketaatan dan perintah-perintah Allah. Atau sebaliknya juga orang menaati perintah Allah itu karena digerakkan oleh kasih kepada Kristus, kasih kepada Tuhan Yesus. So, jadi saudara melihat di sini pembedaan ini ya, pembedaan manusia batinia, manusia lahiria itu sangat kuat ya di dalam tulisan teologi Deutsch ini gitu. Dan yang menarik adalah dia mendasari pembedaan ini ya, manusia batinia, maksudnya inner person, outer person. Ini secara kristologi ya, bahkan kristologi salib ya, saya. Waktu Yesus disalib. Sangat khas di dalam penulisan bahasa mistik ya, saya, itu dengan apa ini ya, tafsiran-tafsiran alegoris ini ya. Penulis dari teologi Deutsch membicarakan tentang dua mata Kristus. Itu dimengerti sebagai satu adalah manusia batinia, yang satu lagi adalah manusia lahiria. Saya baca kutipan ya, sudah coba saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, manusia batiniah Kristus, penglihatannya melalui mata kanan jiwa, selalu berpartisipasi secara penuh dalam kodrat ilahi, dalam kebahagiaan dan sukacita yang sempurna. Tetapi manusia lahiriah, mata kiri jiwanya, terlibat dalam banyak penderitaan, kesusahan, dan kesengsaraan. Namun ini terjadi sedemikian rupa sehingga manusia batinia, mata kanan, tetap tidak bergerak, tidak terhalang, tidak tersentuh oleh semua kesusahan, penderitaan, dan siksaan yang harus dihadapi oleh manusia lahiriah. Nah, ya saya konsep ini. Dan dari konsep kristologi ini, ya terus kemudian dipakai, ya ini diintegrasikan dengan doktrin manusia. Sama seperti Kristus memiliki dua mata, yakni penglihatan oleh manusia batinia dan penglihatan oleh manusia lahiria, maka demikian pula jiwa manusia yang diciptakan oleh Allah juga memiliki dua mata atau dua penglihatan. Saya baca kutipan kembali dari teologi Deutsch. Satu mewakili kekuatan untuk mengintip ke dalam yang abadi. Ya. Yang lain menatap waktu dan dunia yang diciptakan.
memungkinkan kita untuk membedakan antara yang tinggi dan yang kurang mulia. Seperti yang saya katakan di atas. Yang menarik bagi penulis anonimus dari Teologia Deutsch ini ya, fungsi kedua mata ini tidak dapat dijalankan secara bersamaan. Nggak bisa dua-dua sekaligus gitu ya. Jadi waktu mata kanan ya melihat merenungkan keabadian ya, maka mata kiri itu harus menutup penglihatannya. Sebaliknya ya, kalau mata kiri itu mendominasi, memfokuskan diri pada hal-hal yang lahiriah ya. Maksudnya ini kesedot oleh waktu gitu, oleh makhluk ciptaan ya. Maka mata kanan itu akan terhalang penglihatannya, perenungannya. Jadi kalau mata kanan itu kuat melihat, maka mata kiri tidak melihat ya. Kalau mata kiri itu yang kuat sekali melihat, maka mata kanan ya jadi nggak bisa melihat. Jadi ada tarik menarik di sini ya, konsep ini di dalam kehidupan manusia. Nah ini sekali lagi ya sangat dekat ya, mirip dengan apa yang tadi kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, 17, 18. Di situ kan Paulus juga membicarakan tentang perbedaan manusia lahiriah ya, manusia lahiriah yang semakin merosot, manusia batinia yang dibaharui dari sehari ke sehari, ya, katanya Paulus. Dan menarik juga waktu sudah membaca di dalam 2 Korintus pasal 4 yang ayat yang ke-18 ini juga dikaitkan dengan penglihatan ternyata ya. Waktu bicara tentang inner person, outer person gitu ya. Ini dikaitkan juga dengan penglihatan. Apa yang dilihat oleh mata jiwa kita ya? Kalau menurut Paulus yang seharusnya dilihat itu bukan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Mengapa? Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ya. Jadi agaknya penulis dari Teologia Deutsch ini terinspirasi oleh 2 Korintus pasal 4 ini ya. Karena dia tadi kan juga mengatakan kalau mata kanan melihat keabadian, ya, maka mata kiri itu harusnya ya memejamkan matanya, menutup penglihatannya. Penglihatan terhadap apa? Ya terhadap kesementaraan. Ya. Kesedot oleh waktu itu tadi, oleh makhluk ciptaan. Ya, Paulus pakai istilah yang kelihatan itu adalah yang sementara. Tetapi yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Ya, di dalam bahasa dari penulis Teologia Deutsch, dia akan mengatakan ya itulah mata kanan jiwa ya seharusnya memandang kepada keabadian, memandang yang kekal, memandang yang tidak kelihatan. Jadi sudah melihat di sini ya ada gambaran dualis ya di sini. Ini spiritualitas bentuknya itu dualis gitu dan ya di dalam Alkitab sih ada tempat ya untuk ini ya untuk apa ini gambaran dualis seperti ini tentu saja ada gitu meskipun nggak semuanya dualis ya. Ada hal yang diintegrasikan gitu. Ada tempat waktu kita membicarakan tentang kebersamaan ya, sinergis dan sebagainya tentu saja ada gitu. Tapi kalau bagian ini ya ini bagian yang berbenturan gitu. Maksudnya ini either kita melihat yang kelihatan dan yang sementara, atau kita mata rohani kita ini, mata jiwa kita ini melihat yang tidak kelihatannya adalah yang kekal. Ya. Berbahagialah kita yang di dalam kehidupan ini ya itu bisa mempunyai pandangan, perenungan, visi terhadap yang tidak kelihatan ini ya. Karena yang tidak kelihatan ini kekal adanya. Itulah juga alasan kenapa Paulus selama di dalam kehidupannya ya dia melihat penderitaan yang dia alami itu ringan. Penderitaan ringan sekarang ini. Itu ternyata mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini di dalam tulisan di dalam tulisan penulis ini ya, Teologia Deutsch, dia juga mengatakan ya ini Kristus ya, Kristus seperti itu. Kristus itu dengan mata kanan jiwanya ya, dia berpartisipasi secara penuh di dalam kodrat ilahi, dalam kebahagiaan dan sukacita yang sempurna. Mata kiri jiwanya itu terlibat di dalam banyak penderitaan, kesusahan, kesengsaraan. Ya, dekat sekali ya saya dengan yang
dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ini ya, ayat 16, 17, 18. So, demikian juga saudara dan saya di dalam dunia ini kita juga akan mengalami penderitaan, kesusahan, kesengsaraan ya. Manusia lahiriah kita nggak bisa dipungkiri ya. Tapi berbahagia kalau kita memiliki mata kanan jiwa ya, yang melihat kekekalan, ya, yang melihat dunia yang akan datang. Seperti Paulus, kita bisa mengatakan bahwa penderitaan yang sekarang ini ringan kalau dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang di sini dan sekarang. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami bisa pelajari dari orang-orang yang sudah dipakai oleh Tuhan di dalam masa yang lampau, dan tolong supaya kami bisa menghayatinya dengan benar dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami bisa renungkan bersama-sama. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua.